Untuk yang ingin ikut taklim saya, ya ikuti aja di Wali Songo. Wali Songo itu adminnya ini nih. Syekhuna wa imamuna wa ka'batuna. Nah, ini orangnya. Jadi kalau mau tanya-tanya pembahasan ini di bagian apa, hari apa nih. Udah di depan inti nih. Ya. Insyaallah habis ini saya mau baca hikam di situ di channel Wali Songo. Jadi kalau taklim mah intinya aja asal kuat tiap hari mah ada. Asal betah aja ngikutinya. Apa? Taklim itu harus tiap hari apa? Nunggu mati kita. Jadi tengah-tengah taklim mati, syahid itu. Itu yang dicari. Makanya jangan berhenti tiap hari. Hari ini saya udah taklim belum? Oh belum. Nah, taklim. Nawaitu taklim hari ini. Untuk besok niat hari itu. Jadi kalau malam mati tetap syahid. Makanya jangan berhenti. Allah innallaha khalaqal YouTube. Ngerti enggak arti? Enggak paham. Innallaha khalaqa YouTube. Nanti kira YouTube bikinannya orang, bikinan Allah itu. Hakikatan ya Allah. Innallaha khalaqal internet. Itu juga bikinan Allah. Harus yakin. Allah Ta'ala mempergunakan orang kafir jadi khodam buat bikin. Selesai. Al khaddamuna yasna'unal YouTube wal internet wal faidah lana. Asal jangan lihat yang aneh-aneh. Dosanya buat inti sendiri itu. Lihat yang aneh-aneh, buka taklim. Saudara Imam Habib Abdullah bin Faqih itu waktu ngaji Ihya. Nah ini pakar Ihya ada di depan kita, jangan Maman. Itu waktu Imam Ghazali bahas masalah maksiat lihat perempuan sama Saudara Imam ditambah imam saya, siapa itu saya lupa, pokoknya sebagian imam ada yang keras tuh masalah lihat perempuan. Hati-hati kalau lihat aneh-aneh di YouTube tuh. Jadi ada satu murid datang ke gurunya. Ya Syekh, karena saya ini habis dosa, kecil sih dosanya. Apa kata guru? Lihat perempuan. Apa kata gurunya? Laqad adhnabta dhanban la yamhuhu ma'ul bahr. Kau telah berdosa, dan kalau dosa itu diusap pakai air laut tidak akan bisa terhapus. Itu ngaji kelas Ihya itu berat, kayak saya nggak berani ya, ini pakarnya. Kelas yang kecil-kecil aja, berat Ihya itu. Saudara Imam nambah dulu itu, laqad adhnabta dhanban la yamhuhu ma'ul bahr. Kayak jangan aneh-aneh YouTube dipakai khususon lihat channel-channel ta'lim. Lainnya itu jangan. Kita ambil barokah dengan satu wali kutub ini, Imam Busiri. Imam Busiri itu satu perguruan dengan pengarang hikam, Imam Ibn Athaillah. Kedua beliau itu sama-sama murid Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Mursyid Tariqah Syadziliyah kedua. Sayyidi Al-Mursi murid dari Al-Imam Asy-Syadzili. Muassis pendiri Tariqah Syadziliyah. Al-Imam Syadzili ini pendiri Tariqah dari Syadziliyah ya. Sebelum Imam Syadzili beliau punya guru lagi Sayyidi Abdus Salam Ibn Mashish yang meninggal diracun itu, syahid meninggalnya itu. Pengarang sholawat Masyishiyah. Sampai ada para masyayikh mengatakan tidak ada sholawat yang lebih dalam asrornya, cerita asror ya. Sholawat punya kelebihan masing-masing lah. Fatih seperti 600.000. Ta'dilu seperti khotam dalail sabin alaf. Tapi kalau urusan dalamnya asrar tidak ada yang melebihi salawat Masyishiyah. Itu guru dari Al-Imam Asy-Syadzili. Itu kalau mau tahu kuburannya lihat di tadi tuh di YouTube. Cari aja kuburan Abdus Salam Ibn Mashish, dia keluar itu. Allah itu waduh dahsyat itu orang satu itu. Kalau ente sering Fatihah nanti tahu bedanya wali ini gini, wali ini memang nanti Imam Syadzili begini asrornya, Abdus Salam Ibn Mashish asrornya beda lagi, beda-beda loh itu nggak sama itu, wallahi nggak sama, saya berani sumpah, potongan ini kalau asrornya ulia sama beda-beda itu, Syekh Abdul Qadir beda lagi itu, itu mengerikan itu dahsyat, kurang ajar sedikit bisa langsung kualat itu model beda lagi. Ini beda ini, Imam Busiri ini kalau saya katakan pengantin Muhammad Rasulullah. Jadi kalau dekat ke situ kita ke nabinya jadi asyik, nangis, ini ke sini.
urusan Arais Al-Muhammadiyah ini Al-Imam Al-Busiri. Imam Busiri ini dapat asrar dari gurunya itu Sayyidil Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Itu yang mengatakan la ihtajaba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahlah ma'addatu nafsi minal muslimin itu. Kalau saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu detik, saya tidak anggap diri saya termasuk orang Islam. Itu gurunya pengarang ini. Hikam, tahu hikam ya? Kalau santri paham hikam ya. Al-Hikam Ibn Athaillah itu suatu perguruan dengan ini. Tapi mata rantai Thariqah Syadziliyah turunnya ke Sahibul Hikam, ke Ibn Athaillah. Jadi dari Imam Syadzili beliau wafat, yang megang Thariqahnya Al-Mursi, Al-Mursi wafat, yang megang Thariqahnya Ibn Athaillah. Ini aneh ini satu ini. Tapi kenyataan berbicara, tidak ada kitab bait-bait isyik bin Nabi Muhammad yang lebih dari ini, nggak ada. Ini lintas thariqah ini. Thariqah apa aja baca burda itu. Mau dia Qadiriyah tetap ya Rabbi bil Mustafa, tetap itu yang dipakai. Mau dia kiai, mau Habib, yang nggak mau cuma nggak enak ngomongnya wahebong, paham ya? Nggak enak ngomongnya, situlah itu aja. Kalau ente kemana, ke Mekah, ini maulaya, asal jangan yang kelompok itu ya. Jadi kayak air ini, air itu kemana aja masuk. Gus Dur itu loh waktu diangkat jadi apa itu tuh, saya lihat di YouTube juga lihatnya itu. Begitu selesai diangkat pilih langsung ya Rabbi bil Mustafa. Waduh, burdah masuk majelis politik. Tapi masuk. Ini yang keluar ini. Bukan la ilaha illallah, itu bagus. Tapi enggak tahu Allah Ta'ala menciptakan ya Rabbi bil Mustafa. Saudara Imam Habib Abdullah sama Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir waktu ngislamkan Bupati Sutopo itu habis syahadat apa? Suruh duduk, sebelahnya ada fotonya itu, yang kecil-kecil orangnya itu. Yang asalnya Buddha itu. Imam Al-Habar sebelah kanan, Saudara Imam sebelah kiri, Bupati Sutopo di tengah habis syahadat. Rabbi bil Mustafa, ajib. Itu. Saya ngerti maksudnya Saudara Imam. Kalau orang masuk Islam tidak tersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Islamnya di bibir itu. Nggak bisa masuk ke sini nih, harus lewat Nabi Muhammad. Nggak bisa. Akal aja nggak bisa mulut tetap harus ada ini. Kita tabarukan dengan Imam Al-Busiri. Ini burdah juga banyak ini. Kayak ini perjalanan nafsu menuju usul ilallah ini yang lagi dibahas ini. Kita bicara tentang nafsu ammarah bisu dulu ya. Nafsu ammarah bisu dengan ruh itu sama. Namanya aja yang beda. Akrab kita dengan ruh kita, dengan nafsu kita. Saya sengaja tidak mengambil pendapat-pendapat beda-beda ya. Satu aja dulu biar paham. Anda tidur, itu roh tetap. Mau ulama bilang ada yang ini royan keluar apa, terserahlah. Yang jelas masih ada, nggak mati kok. Masih di situ. Saya lebih condong kepada pendapat kalau ruh ketika orang tidur tetap di situ. Buktinya ada ihtilam. Itu macam-macam khilafnya di kitab-kitab tasawuf banyak. Saya ambil satu aja. Buktinya ada ihtilam, mimpi keluar mani, maknanya apa? Setan masuk kan itu. Masuk ke roh itu. Setan masuk loh ini. Kalau ada orang kesurupan jin, itu bapak ibunya bingung. Tapi kalau anaknya kesurupan setan, mimpi keluar mani, kemasukan setan, santai. Wah ente udah jadi laki ente. Udah siap-siap aja. Kawin. Udah jadi laki. Gak bingung. Masuk loh. Tapi coba jin yang masuk. Cari dukun. Kalau perlu bayar ini. Ustadz Sahal 2,5 juta kayu Nagasari. Terus kalian promosi nih. Kam Sahal. Nagasari berapa? Itu anti jin. Kalau saya cerita asbabun nuzul kayu Nagasari jin hilang panjang nanti. Khulasohnya insya Allah biiznillah lah ya. Kalau asli jin gak kira masuk. Tapi setan masuk loh. Anak ente tidur ente kasih kayu Nagasari tetap ihtilam ya. Setannya tetap. Jadi nafsu dengan roh itu sama.
Ya di kita ini terus kita. Kalau Anda tidak paham betul tentang ruh, tentang nafsu amarah, itu bahayanya waktu akhirul umur. Sebab kalau orang husnul khatimah, ini catat, ini penting, saya yakin banyak yang belum paham ini. Kalau orang husnul khatimah, maka pasti ketika dia mati, dia sedang naik ke nafsu mutmainnah. Gak ada selain mutmainnah itu bisa husnul khatimah, maaf ya. Dinaikkan, cuma dia gak tahu aja, gak sadar. Ya, bifadlillah. Bifadlillah. Kalau husnul khatimah dia naik. Nah, itu rahasianya. Allah Ta'ala mengirim sakaratul maut. Itu sebetulnya kafarah. Kita ini kan banyak dosa kan. Ini bibir berapa juta kali kadzab ini. Itu zaman SMP, SMA nyasar kemana-mana. Itu kira nggak ada catatannya itu, ada itu. Tangan. Mulai mencuri, mukul, megang perempuan dan lain-lain. Banyak ini catatan banyak ini. Kalau Allah Ta'ala sayang kepada hamba, perhatikan omongan saya. Di akhir-akhir umurnya banyak kiriman penyakit. Atau bala, ada ajib zain, ada mahbub ini. Sedang dibersihkan. Ada yang sakit ini, jangan ribut, itu lagi dibersihkan Allah, lagi disayang itu. Siap-siap mau masuk kubur tapi ala husnil khatimah. Nah begitu bersih. Dah, kalau orang udah sakit kan cinta dunianya otomatis hilang kan. Sekarang orang marit, lumpuh, mau keluar males dia. Pikiran-pikiran mobil udah hilang tuh. Maaf, peluh, ngerti peluh nggak? Impoten, umpama dikasih bala itu impoten, ya bikin kawin kan hilang. Kalau masih suka kawin 2-3 berarti sehat. Syekhuna. Sehat ini, Habibullah. Itu perlu rahmat itu. Jadi hubbun nisanya hilang. Nah, ini sengaja ini Allah Ta'ala bikin ini pembersihan untuk nanti nih. Karena Allah tahu. Abdi fulan baqiya min umrihi syahran. Fulan tinggal 2 bulan nih mau mati. Masih senang dunia apa? Ini kirim cerdek, kasih sakit apa? Dah, bugut. Ini saya terima pelajaran pembahas ini waktu saya ngaji di siapa pamannya. Sama ente apa? Ustaz Ahmad kakek. Waktu saya ngaji di Kiai Ahmad, beliau menerangkan keterangan-keterangan dari Syekhuna Kiai Said. Ini saya ringkas semua ini. Teman saya ngaji tauhid, pemahaman dari sana. Dari Ustaz Imam juga sama aja, al-haq wahid, dari sana dari sini isinya ya situ itu. Dah nih bersihkan, tergantung ini cintanya kemana, hilang, diberi pemahaman syuq ilallah, syuq. Wah kalau orang itu biasanya mukanya beda nanti, mukanya udah beda, mulai ada nur, ada apa, ini bagus nih, sedang menuju nafsu mutmainnah, begitu dapat dan mati, husnul khatimah. Tuh, mudah-mudahan semua dikasih ya Allah. Apa itu harus 2 bulan? Tidak. Kadang semenit. Kadang berapa detik. Makanya jangan suudzon kalau ada orang ahli maksiat mati, bisa jadi husnul khotimah. Wong ini gurunya Allah langsung ya. Pembersihnya Allah, dokternya Allah, gurunya Allah. Kapan dikasihnya? Sabagahus sabigah bihusnil khatimah. Dulu sebelum Allah menciptakan alam dia sudah dicatat akan meninggal ala husnil khatimah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, itu kalau ketemu orang bisa membaca dahinya. Kalau tidak Syagi Said. Jadi ada di sini tulisan, saya sih nggak bisa baca. Abu Bakar bisa shin, qaf, malah bisa di imla shin, qaf, ya, Syagi. Sin, ain, ya, dal. Ini udah dari dulu. Cuma ini kan sir, rahasia ya. Ada yang tahu itu. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhus sa'idu lam yubaddali. Oke, kembali ke nafsu amarah bisu. Saya ingin, paham, jangan pakai nunggu mau mati baru naik ke mutmainnah. Pingin dari sekarang. Boleh. Saya kasih tahu caranya, asal siap saja. Contoh yang paling gampang tentang satu salik yang berhasil
mengeluarkan nafsu amarah itu Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Mbah Mutamakin. Ini cerita juga saya dapat waktu saya ngaji di Kiai Ahmad dulu. Cuma di YouTube ada, cari aja itu. YouTube ini ya khair wallah, ya khair cari aja rawahul YouTube, cari cerita Syekh Ahmad Mutamakin. Tapi kalau rawahu YouTube hati-hati loh, kadang perawinya harat ini. Lihat ini, siapa ini yang bahas? Kalau kiai besar ya nggak apa-apa. Saya tidak mengambil dari YouTube, ini saya dengar cerita waktu buat penguat aja YouTube itu. Ini saya dengar dari Kiai Ahmad dulu. Waktu itu beliau kedatangan tamu Kiai Sepuh, siapa itu membawa riwayat ini. Jadi Mbah Mutamakin itu puasa 40 hari 40 malam menurut satu riwayat. Kalau Anda bingung, kan haram, jangan sok tahu inti. Kiai itu mah tahu caranya batalkan. Maghrib tinggal korek kuping ala madhabi yang mengatakan batal atau apa kayak tahu minum serut dikit gitu. Pokoknya kalau sama kiai-kiai kuno loh ya, sama kiai-kiai sekarang kita juga harus husnudzan, tapi lebih husnudzan lazim sama kiai-kiai kuno. Saya punya guru kedua, jadi saya ngambil ijazah dari muridnya, ini guru saya yang satunya lagi, Gus Roib. Suraib almarhum itu tirakatnya Shaimud Dahar, itu kalau membatalkan puasa, wudhu ininya kan basah nih, itu aja deh. Udah, itu aja membatalkannya itu. Udah tahu Gus Roib, nggak ngalami ya. Gus Roib Swayuwa, zaman ya, ulama-ulama kuno, ahli tirakat itu. Hadza la yujadu mithlu fi tirakat. Urusan tirakat itu, waduh, saya sampai sekarang pengen niru, mati nanti. Untuk air nggak sampai segelas, itu aja tuh batalkannya. Makannya nyimpen jagung di rumahnya itu, orang kuno itu kan di rumah ada jagung diikat. Itu yang jatuh berapa biji itu yang di tanah itu. Wes, khalas. Untuk futur satu hari. Itu orang ngapain itu kiai-kiai gitu? Ini lagi ngurus ini, fa inna ammarati bisu'i mata'adud. Jangan dikira lagi pingin sakti. Kadang orang salah paham. Isma ya Ahmad Sahal. Bukan lagi pingin jadi dukun, bukan pingin kesakit. Ini loh lagi ngurus ini loh, fa inna ammarati bisu'i mata'adud. Min jahliha binadhir syaibi wal haram. Ini lagi ngurusin ini nih. Sebab nafsu itu kata Imam Busiri goblok, ngerti goblok? Ini mata'adad. Sudah ada uban keluar. Uban keluar ini kan maksudnya hehe, siap-siap. Itu uban adiknya tanah, siap-siap. Tapi tetap mata'adad. Gak sadar-sadar lihat ini. Saya tadi nyimpen uang di mana ya? Udah mulai lupa-lupa, itu paham? Itu alamat, ya, alamat mau masuk kubur itu. Maksudnya Imam Busiri itu pakai dikirim sama Allah Ta'ala sifat lupa, nggak sadar. Ya. Dikirim uban nggak sadar, berarti harus pakai thoriqohnya Mbah Mutamakin. Gimana caranya? Puasa, tak ada lagi sudah. Mbah Mutamakin itu puasa 40 hari 40 malam, dibatalkannya ala kadar sedikit. Hari pertama masih belum keluar. Ini tirakatnya orang kuno, ini mau mengeluarkan nafsu ammarah serius. Diprogram 40 hari harus keluar. Sehari ditunggu, gak hilang ini nafsu ammarah. Masih bangun tidur ingat kopi. Nah ini mah ilmu nafi' muntasyir. Gak perlu diajari, bangun tidur udut kopi. Bangun tidur gak kena kopi, wallah. Ma'akhihil akbar ad-dukhan. Itu bangun tidur gak pakai ijazah sudah ini. Istiqamah. Nah itu Mbah Mutamakin ditunggu sehari gak hilang, seminggu, 2 minggu, sampai 38 gak keluar juga. 39 belum, hari ke-40 nekat beliau. Ini zaman beliau suluk ya, zaman beliau masih suluk. Istrinya dipanggil, suruh diikat di kursi. Diikat kuat-kuat. Ikat saya yang kuat. Kira-kira mau ngelepaskan gak bisa. Tangan kanan, tangan kiri, kaki diikat juga. Udah, masakan apa yang paling enak yang warung jual beli. Taruh meja. Kalau cara kita nih, sate. Indramayu sate paling enak. Berintik, gak cukup. Tambah lagi, barokah. Wah masih kurang. Sate apa mana?
macam-macam daging, nasi, lengko sending, taruh lengko ini, nggak satu, sengaja banyak, belum. Minuman, kopi, ini jangan satu, kopi, susu, teh, apalagi yang kira-kira membangkitkan nafsu, buah kumpulkan, dah suruh pergi istrinya. Itu mendekati maghrib, terus ditahan gini, maghrib, tengah-tengah beliau begini. Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Rahman, Rahim, Jawad, Karim. Tahu ini serius ini si Salik ini. Keluar sini panas dari kepala itu. Kayak asap hitam. Keluar, cepluk jadi anjing. Jadi 2 anjing. Keluar. Riwayat dari Kiai Sepuh yang ke Kiai Ahmad itu waktu itu bilang. Habis keluar itu Mbah Mutamakin senyum, tenang. Ngapain anjing ini? Ngabisin makanan yang di meja itu. Makan. Udah sampai habis, kenyang. Cara kita itu anjing mah nggak pakai begitu. Sudah kenyang, mau balik nggak mau makan. Jangan masuk lagi. Diikat, dipiara. Jangan pakai bilang najis, nanti saya bahas. Dipiara itu. 2 anjing itu dikasih nama Abdul Qahar sama Komarudin. Itu anjingnya Mbah Mutamakin. Segitu aja ceritanya, masih panjang ini. Yang ada hubungan dengan ini kan keluarnya nafsu amarah itu. Jadi nafsunya Mbah Mutamakin itu karena beliau betul-betul serius, namanya apa itu? Mujahadatun nafs. Hanya itu obatnya, nggak ada lagi sudah. Ingin keluar dari nafsu amarah bisu dipaksa, puasa. Dari puasa biasa naik ke puasa nyawa. Apalagi ngerobot. Apalagi air, macam-macam ini ahli tirakat nih, boleh tanya ke Ustadz Latif. Dan lain-lain. Itu tujuannya kiai-kiai dulu itu untuk membebaskan nafsu ammarah bisu. Tidak ada mereka niat jadi dukun, jadi sakti, jadi maaf ya. Ini aja. Fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal haramin. Itu Mbah Mutamakin sekalian saya kasih ijazah, yaitu wali besar. Saya ada ijazah kalau orang, apalagi sekarang ini kan susah haji. Itu Mbah Mutamakin itu punya khususiyah, orang kalau tawasul pingin haji ke beliau cepat gitu. Jadi tinggal Fatihah aja ke khususan Daruh Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Kajen itu kan singkatan Kaji Ijen. Jadi di kampung situ itu dulu yang haji 1 itu. Makanya untuk urusan haji paling mujarab Fatihah ke Mbah Mutamakin. Terus membaca ya sadati 3 kali. Itu man ammakum li raghabatin fikum jubir wa man takunu nasirihi yantasir, yaitu 3 kali. Ya sadati 3 kali. Ini khusus tawasul ke beliau aja niatnya. Ya sadati 3 kali. Man ammakum li raghbatin fikum jubir wa man takunu nasirihi yantasir. 3 kali. Terus minta barakahnya beliau, mudah-mudahan saya bisa diberi rezeki haji tahun ini pas cepatnya Fatihah. Itu katanya cepat kalau untuk urusan haji. Saya cukupkan sampai di sini tentang nafsu ammarah bisu. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya saya ingin naik dari nafsu ammarah bisu menuju ke nafsu mutmainnah? Jawabannya hanya satu, mujahadatun nafs. Dipaksa, udah gak ada cara lain. Paksa puasa, paksa sholat sunnah, paksa baca sholawat, paksa ziarah wali. Terus mudah-mudahan paling tidak kita diberi rezeki nafsu mutmainnah ketika akhir umur kita. Wallahu a'lam. Tahlil buat Habib Saleh. Siapa? Alu ya. Wih, fadhil.